tanpa membuang waktu, pada pagi ini saya akan membawa kita sharing tentang gereja dan tugas misi, ya, gereja dan tugas misi. Sesuai dengan takwim bahwa daerah kita merayakan ataupun menyambut hari misi, ya, hari misi, bahkan bulan ini adalah bulan misi, bahkan minggu misi. Nah, kita mau belajar tentang apa peranan gereja dan apa tugas misi. Karena di abad 21 ini seakan-akan gerakan misi semakin mati, ya. Gereja Injili Borneo Evangelical Mission ataupun Sidang Injil Borneo ataupun yang dipanggil sebagai Injil seakan-akan lupa tugas mereka sebagai gereja Injili yang harus memberitakan Injil ataupun yang harus mengerjakan tugas misi. Sedangkan tugas misi gereja ini adalah untuk misi dan semata-mata karena misi. Nah, itu kita pelajari pada pagi ini. Nah, sebelum kita lebih lanjut untuk melihat apa yang berlaku dengan kekristenan pada saat ini, apa yang berlaku dengan misi saat ini, kita akan melihat beberapa statistik agama dunia. Ya, bila saya melihat statistik agama dunia dari tahun 80-an, 90-an, bahkan masuk di abad ke-21 ini, ternyata gereja sudah lupa tentang misi, bahkan agama-agama lain sudah berada di depan. Kita akan melihat satu video yang akan saya sharing, akan buat kita, yang membuat kita sebagai orang Kristen seakan-akan kita hampir sakit jantung melihat apa yang telah berlaku dalam kekristenan karena banyak gereja yang tidak mengerjakan tugas misi itu. Ya, jadi kita akan melihat, tinggal perhatikan, pada tahun 1945 Kristen berada di tangga yang teratas ataupun Roman Katolik berada di tangga ke atas, diikuti oleh agama Hindu, diikuti oleh agama Kristen Protestan, Kristen Ortodok, Sinto, Buddhis, Islam, Kristen Anglican, Islam, Yahudi, Konfusisme, dan Islam Al-Watif yang paling bawah. Kita akan melihat bagaimana kita akan tahu bahwa ternyata Kristen sudah lupa tentang penginjilan. Dan ini sangat-sangat membuat kita harus semakin giat dan aktif melakukan pergerakan misi. Mari kita sama-sama saksikan. Dan kita perhatikan pergerakan Islam Sunni yang berwarna hijau di situ. Kita akan menyaksikan bagaimana mereka semakin pesat berkembang bermula pada tahun 1964.
Ya, kalau kita perhatikan apa yang coba kamu saksikan ini sebagai hamba Tuhan, saya merasakan ada tertekan sedikit melihat bahwa kekristenan saat ini sudah tidak ada pergerakan misi. Tidak ada misi yang bergerak dengan baik. Bahkan kekristenan saat ini banyak yang bangga, oh gereja kami gereja yang cepat berkembang. Banyak yang bangga bahwa gereja kami banyak jemaat, banyak yang bangga. Gereja kami adalah gereja yang hebat karena ada di mana-mana. Tetapi kalau kita perhatikan apa yang data tunjukkan di seluruh dunia, ternyata agama Kristen semakin lama semakin menurun dan agama lain berada di tetangga teratas, bahkan perkembangan mereka sangat pesat. Ya, banyak mereka yang bangga bahwa gereja kita gereja paling banyak. Tapi mereka tidak tahu bahwa domba-domba yang ada di dalam gereja mereka itu bukan karena hasil daripada penginjilan. Domba-domba yang ada dalam gereja mereka itu bukan hasil daripada misi, tetapi daripada mencuri domba, mencuri jemaat dari gereja sebelah, karena bukan misi. Nah, pada pagi ini menjadi beban saya sebagai hamba Tuhan, kita harus mengerti apa itu gereja dan apa itu tugas misi yang harus kita kerjakan. Yang pertama, gereja yang ada saat ini adalah gereja hasil daripada misi. Nah, kalau kita mengatakan bahwa gereja adalah gereja yang berhasil, artinya kita harus terlibat dalam mengerjakan misi. Kita menjadi gereja yang gagal kalau kita tidak melibatkan diri di dalam misi. Gereja ini, gereja kita ada karena misi, dan gereja itu untuk misi, supaya perkembangan berita Injil semakin disebar luaskan. Kalau kita perhatikan, agama-agama yang lain sudah berada di depan. Agama Kristen sudah tertinggal dan mereka tidak melihatnya. Mereka hanya melihat banyaknya jumlah gereja. Miri saja ada 30 lebih gereja SIB. Belum termasuk Roman Katolik, belum masuk Anglikan dan Metodis. Tetapi masih mereka bangga karena banyak gereja. Tidakkah mereka tahu bahwa banyak gereja yang ada itu bukan karena misi, tetapi oleh karena mencuri domba-domba daripada gereja yang lain? Tidak ada orang yang mengajakkan gereja-gereja misi. Karena itu David Livingstone berkata di dalam bukunya, Allah hanya memiliki seorang anak, yaitu Yesus Kristus, dan anaknya itu diserahkan untuk tugas misi. Yesus diserahkan, diberi kepada di dalam dunia, bahkan lahir di dalam dunia, semata-mata karena misi. Karena ingin menyelamatkan domba-domba yang hilang, bukan mencuri domba-domba yang ada. Gembala, pastor, majlis gereja yang berhasil adalah gembala majlis gereja yang menjadikan program misi sebagai prioritas, yang menjadi andalan, yang menjadi primadona dalam pelayanan gereja yang dipimpinnya. Nah, apa arti misi? Misi adalah setiap usaha yang ditunjukkan dengan sasaran untuk menjangkau, melampaui keperluan gereja dengan tujuan untuk melaksanakan amanat agung dengan menyatakan kabar baik daripada Yesus Kristus untuk menjadikan semua bangsa murid Yesus, dan dikaitkan dengan keperluan yang utuh dari manusia, baik jasmani maupun rohani. Kenapa kita harus terlibat dengan misi? Kenapa majelis gereja, kenapa gembala, pastor, jemaat Tuhan harus terlibat dengan misi? Karena terlibat kita dalam misi itu karena tugas yang telah Tuhan berikan kepada setiap manusia yang telah diselamatkan. Firman Tuhan mengatakan, engkau tahu berbuat baik, tapi engkau tidak melakukannya, engkau berdosa. Engkau tahu tugas misi adalah tugas yang baik. Engkau boleh memberitakan Injil di tempat kerja. Engkau boleh memberitakan Injil di kedai-kedai. Engkau boleh memberitakan Injil di tempat Anda berada, di jiran-jiran tetangga. Tapi kalau Anda tidak melakukan tugas misi itu, Anda gagal. Kita terlibat misi
Karena itu merupakan tanggung jawab kita sebagai orang yang percaya. Keselamatan yang kita peroleh daripada kasih karunia daripada Tuhan bukan hanya untuk pribadi kita sendiri saja, tetapi perlu dibagikan kepada semua orang. Karena itu banyak orang selesa dengan keadaan keluarganya. Kalau salah seorang keluarganya pandai berdoa, dia sudah selesa. Kalau salah seorang keluarganya, mungkin anak-anak, mungkin uncle atau mungkin bapak, mungkin antinya yang sudah pandai baca doa, mereka sudah sangat selesa. Tetapi sesungguhnya ahli keluarga yang lain belum mendengar misi, belum mendengar Injil, belum menerima Yesus dalam kehidupannya. Terlibat dalam pelayanan misi. Karena itu tanggung jawab Anda sebagai salah seorang ahli keluarga di dalam keluarga Anda. Dan kenapa kita perlu terlibat dengan misi? Karena pelayanan misi merupakan satu kehormatan. Karena tugas ini bukan diberi oleh gembala. Tugas ini bukan diberi oleh majelis gereja. Tetapi tugas ini langsung diberi daripada Allah. Kalau jika pelayanan misi, tugas ini langsung diberi daripada Allah, maka itu satu penghormatan kepada kita manusia yang tidak punya apa-apa. Satu penghormatan kepada manusia yang tidak punya harta dunia, tetapi kita memiliki harta sorga yang diberi daripada Allah. Pelayanan misi tidak dianjurkan oleh pastor. Pelayanan misi tidak diarahkan oleh majelis gereja ataupun pelayan-pelayan gereja, tetapi dia langsung daripada Allah di dalam amanat agung Tuhan, beritakanlah Injil ke seluruh dunia. Artinya itu merupakan satu penghormatan kepada setiap kita, orang-orang yang percaya. Bahkan di dalam terlibatnya kita mengerjakan misi, kita memperoleh keuntungan. Ya, keuntungan jasmani bersifat sementara, tetapi satu keuntungan kekal adalah hidup bersama dengan Bapa di sorga. Itu tugas kita sebagai orang-orang yang percaya, mengerjakan misi, menggerakkan misi dimanapun kita berada. Ini merupakan satu jantung daripada kekristenan. Merupakan satu nadi dalam kekristenan. Jika jantung ini mati, maka anggota-anggotanya mati. Jika Injil ini mati, misi ini mati, penginjilan ini mati, kekristenan mati. Seperti video yang kita saksikan, pada saat itu di dalam tahun 1990 dan 45 ataupun pada tahun 90-an, gereja sangat bangga dengan posisi mereka sebagai agama paling besar di dunia. Sehingga mereka lalai mengerjakan misi, mereka lalai mengutus para hamba-hamba untuk mengerjakan misi pada tahun abad yang ke-21. Pada tahun sekitar 1999 sehingga tahun 2019, agama Islam sudah berada di tangga yang teratas. Bahkan mereka terus berkembang. Tetapi apa yang berlaku? Gereja Kristen sekarang ini sibuk bergaduh, berebut jemaat daripada gereja lain. Sibuk bergaduh, merebut domba-domba daripada gereja lain. Mereka mencuri domba, tapi tidak mengerjakan misi. Itu yang berlaku saat ini. Keuntungan dunia mereka kejar. Tidak ada yang mengejar keuntungan surga. Nah, kenapa pekerjaan misi merupakan prioritas bagi gereja? Kenapa kita harus mengerjakan misi? Kenapa kita harus memberitakan Injil yang merupakan keuntungan bagi gereja? Yang pertama, misi itu merupakan kelanjutan daripada misi Yesus di dunia. Karena itu di dalam Matius 28 ayat 19 hingga 20, di mana Yesus memanggil kita bukan hanya untuk datang kepadanya, bukan hanya untuk datang menerima berkat, bukan hanya untuk datang mengambil berkat, bukan hanya untuk datang menikmati berkat, melainkan juga kita harus pergi bagi Dia dalam amanat agung. Yesus berkata, karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku, dan baptislah mereka dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus, dan ajarkan mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Dan ketahuilah, aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Tugas misi merupakan tugas
yang harus kita kerjakan, yang mana telah Tuhan amanatkan kepada kita untuk melangsungkannya, untuk terus mengerjakannya. Gereja mula-mula sangat cepat berkembang karena pada abad murid Yesus yang pertama, mereka sangat kuat mengerjakan tugas misi itu. Ke-12 muridnya pergi ke seluruh dunia untuk memberitakan Injil. Bahkan Rasul Paulus tidak ketinggalan dalam Alkitab. Dia pergi ke seluruh dunia, bahkan tercatat 3 perjalanannya untuk mengerjakan tugas misi. Tetapi apa yang berlaku saat ini? Gereja sangat berada di zona nyaman. Gereja saat ini berada di tempat yang selesa. Mereka hanya mengumpulkan anggota-anggota keluarga mereka sebagai jemaat Tuhan. Sedangkan masih banyak orang-orang yang di luar sana yang memerlukan keselamatan. Gereja bukan untuk keluarga semata-mata. Gereja bukan keluarga E dan keluarga B dan keluarga C. Gereja bukan karena bangsa E, bangsa B, dan bangsa C. Tetapi sangat jelas. Firman Tuhan dalam Matius 28 ayat yang ke-19 mengatakan, jadikanlah semua bangsa muridku. Semua bangsa. Ya, bukan hanya bangsa Lun Bawang, bukan hanya bangsa Lundaya, Saban, Sekapan, ataupun Kayan, dan beberapa bangsa yang lain. Tetapi semua bangsa perlu Injil, perlu misi, perlu penginjilan. Cari mereka, temukan mereka dimanapun mereka berada saat ini. Yang kedua, kenapa kita harus mengutamakan misi di dalam kehidupan kita sebagai orang yang percaya? Misi kita merupakan hal yang paling istimewa, yang sangat mengagumkan. Sekalipun merupakan tanggung jawab yang besar, dipakai oleh Allah merupakan satu kehormatan yang sangat luar biasa. Ya, satu penghormatan yang keistimewaan yang mengagumkan. Ketika kita dipakai oleh Allah, itu merupakan satu kehormatan yang sangat luar biasa. Sehingga Paulus berkata dalam 2 Korintus 5 ayat 18, Allah telah memberikan kehormatan kepada kami untuk mengajak semua orang supaya menerima anugerah dan diperdamaikan dengan Dia. Nah, artinya apa? Artinya misi ini meliputi atau merangkumi 2 hak istimewa yang sangat besar di dalam kehidupan kita sebagai orang yang percaya. Yang pertama itu kita bekerja bersama Allah. Bekerja bersama Allah dan kita mewakili Allah. Satu penghormatan yang sangat luar biasa yang telah Allah berikan kepada kita saat kita mengerjakan misi di dalam keluarga, mengerjakan misi dalam lingkungan, bahkan menggerakkan, membantu pelayanan misi, bahwa kita bekerja bersama dengan Allah. Bahkan kita mewakili Allah untuk mengerjakan tugas misi ini. Dan yang ketiga, kenapa tugas misi menjadi penghormatan, prioritas, keunggulan, andalan kita sebagai anggota gereja? Karena kita ingin memberi tahu orang lain bagaimana mereka boleh menikmati, memiliki, merasakan hidup kekal yang merupakan hal terbesar yang boleh kita kerjakan bagi kita. Nah, ingat, seberapa puas dan berhasilnya seseorang jika tanpa Kristus mereka benar-benar terhilang. Mereka benar-benar tanpa harapan. Dan mereka menuju perpisahan abadi dengan Allah. Alkitab mengatakan bahwa dalam Kisah Para Rasul 4 ayat yang ke-12, hanya melalui Yesus orang diselamatkan. Dengan demikian, semua orang memerlukan keselamatan. Semua orang memerlukan Yesus. Karena itu merupakan andalan kita. Merupakan satu kebanggaan sebagai orang Injili untuk memberitakan Injil, menggerakkan misi,
Karena semua orang memerlukan Yesus di dalam kehidupan mereka. Dan yang keempat, kenapa misi itu merupakan satu andalan? Kenapa misi merupakan satu kekuatan gereja? Karena misi kita memiliki makna yang kekal. Karena misi kita memiliki makna yang kekal. Misi tersebut akan mempengaruhi masa depan abadi orang lain. Itu lebih penting dibandingkan dengan pekerjaan Anda, Bapak Ibu. Itu lebih penting daripada keberhasilan Bapak Ibu yang ada di dunia ini. Atau tujuan apapun yang kita raih selama kita hidup di bumi ini. Itu sangat mempengaruhi kehidupan orang lain yang telah menerima Injil, yang telah menerima misi, bahkan penginjilan di dalam kehidupan mereka. Karena hasil dari misi kita akan berlangsung selamanya. Sedangkan hasil daripada pekerjaan kita tidaklah kekal. Bekerja ya boleh secukupnya. Kan itu hanya bersifat sementara kekal. Tapi ketika kita mengerjakan misi, waduh, kita hidup bersama Tuhan di surga. Kita hidup senang, lenang. Tidak perlu mati, tidak perlu sakit, tidak perlu payah di surga. Karena kita menerima upah daripada mengerjakan misi yang memperoleh makna yang kekal di dalam kehidupan kita. Dan misi ini bukan hanya setekat memiliki makna yang kekal, tetapi memberi makna bagi kehidupan kita. William James dalam bukunya mengatakan, pemanfaatan terbaik dari kehidupan ialah menggunakannya untuk sesuatu yang berlangsung lebih lama daripada kehidupan itu sendiri. Artinya, ketika kita mengerjakan misi, kita menggerakkan misi, membantu pelayanan misi, kita menggunakan pemanfaatan terbaik di dalam kehidupan kita untuk investasi, untuk penyimpanan saham kekal kita di sorga. Itu tidak akan pernah binasa. Dan segala sesuatu boleh binasa, tetapi kerajaan Allah akan berlangsung selama-lamanya. Kan itu kita harus mengerjakan misi, merindui misi, mencintai misi. Yang misi itu adalah jantung Kristen, jantung gereja. Jika mati jantung, mati gereja, dan matilah Kristen. Dan alasan kenapa gereja sibuk-sibuk untuk melakukan misi, sehingga banyak orang yang tidak mau mengerjakan misi. Misi bukan tugas kami, pastor. Misi itu merupakan tugas gembala dan pastor dan misi gereja, karena mereka dibayar gaji. Sehingga banyak orang yang tidak mau terlibat di dalam misi. Oh, misi itu bukan tugas jemaat Tuhan. Harus pastor yang mengerjakannya, karena pastor dibayar gaji lebih oleh gereja. Jadi pastor harus pergi memberitakan Injil. Sehingga banyak jemaat yang tidak mau mengerjakan misi dan terlibat di dalam misi. Maka sia-sialah kematian Yesus di atas kayu salib yang telah menebus Anda untuk memberitakan Injil itu. Kenapa ada alasan? Alasan yang pertama, kenapa jemaat ataupun gembala ataupun majelis gereja tidak mengerjakan misi? Mungkin alasan pertama mereka adalah kami tidak mengerti apa itu misi. Pastor, apa itu misi? Kami tidak tahu apa itu misi. Bahkan pemimpin jemaat dan anggota merasa belum mengerti misi itu apa. Dan gereja tidak tertarik dengan isu-isu misi. Yang mereka tahu, mereka selamat mati masuk surga. Tetapi tidak mau memberitakan misi. Mereka tidak tertarik dengan isu-isu Injil. Mereka tidak tertarik dengan isu-isu Yesus. Yang mereka tahu, saya selamat masuk surga. Tidak mau memperdulikan orang-orang yang lain yang akan binasa.
Apalagi tidak mau mempedulikan ahli-ahli keluarga mereka yang akan binasa. Bahkan gereja merasa tidak memiliki waktu untuk menyibukkan diri dengan misi. Karena mereka memiliki waktu sibukkan diri untuk memenuhi poket mereka dengan kekayaan-kekayaan dunia. Mereka tidak ada sibuk untuk memenuhi poket mereka dengan kekayaan-kekayaan surga. Mereka tidak memiliki waktu untuk Tuhan. Mereka hanya memiliki waktu untuk diri mereka sendiri. Karena itu banyak orang yang tidak mau mengerjakan misi. Bahkan alasan yang kedua, kenapa orang tidak mau mengerjakan misi? Karena mereka kata, kami belum siap, pastor. Kami belum siap majelis gereja. Alasan ini seperti berikut. Karena jemaat tidak mendapat kesempatan untuk belajar tentang misi. Gembala dan majelis gereja berasa bahwa seluruh perhatian jemaat saat ini kita harus fokus kepada pendewasaan para anggota. Kita harus fokus kepada perpuluhan. Kita harus fokus kepada persembahan. Tetapi tidak ada orang yang mau fokus kepada pekerjaan misi dan penginjilan. Bahkan ada yang berkata, pastor, anggota gereja kami baru dibuka beberapa tahun yang lalu dan kami belum mempunyai bangunan gereja sendiri, jadi kurang sesuai kalau kamu berkhotbah tentang misi kepada kami. Lebih kamu berkhotbah tentang berkat-berkat yang tercurah dari surga itu, lebih kamu berkhotbah tentang kesembuhan-kesembuhan itu. Sedangkan kesembuhan yang kamu terima itu hanya bersifat sementara. Tetapi kesembuhan daripada misi itu, penyelamatan itu bersifat kekal. Dan alasan yang ketiga, kenapa orang tidak mau terlibat pelayanan misi, mengerjakan misi? Kami terlalu sibuk. Oh, tidak ada masa kami. Itu hanya diberi waktu kepada gembala-gembala karena mereka yang dibayar gaji. Sehingga gereja mulai mati. Mereka tidak ada kerinduan untuk mengerjakan misi. Mereka tidak ada kerinduan untuk menjalankan misi. Memberitakan Yesus dimanapun mereka berada. Sedangkan mereka terlalu banyak peluang. Dan yang terakhir adalah misi digital. Kehebatan smartphone yang kita ada saat ini. Ya, kehebatan smartphone yang kita ada saat ini. Dimanapun orang pergi, mereka sentiasa memiliki handphone ini. Kehidupan tabiat harian kita diubah oleh handphone ini. Di dalam gereja, di dalam rumah, pantau kesehatan, makan pun kita bersama handphone ini. Jogging pun di padang besar Permai Jaya ini mereka memegang handphone ini. Sangat penting. Pekerjaan misi saat ini bukan hanya setakat pergi jauh-jauh ke hulu ke hilir, tetapi boleh menginjili orang melalui handphone ini. Kerjakan misi digital Anda. Pergunakan teknologi yang ada ini untuk menyampaikan dan memberitakan misi. Kenapa? Nilai kita ini bukan dipengaruhi oleh nilai dunia ini. Kehidupan kita ini bukan karena dipengaruhi oleh nilai-nilai dunia ini, tetapi kita harus mempengaruhi nilai dunia ini dengan dunia digital, dengan memberitakan misi melalui platform media sosial. Kita harus menggerakkan misi di dalam media sosial. Puji Tuhan, karena gereja kita ada media sosial. Di sana banyak mereka yang rindu dan haus dan lapar akan kebenaran firman Tuhan. Mereka dipuaskan. Mereka yang saat ini rindu untuk bersekutu bersama, mereka dikenyangkan dengan firman Tuhan. Mereka saat ini di luar sana memerlukan gerakan misi melalui teknologi yang kita ada. Semangat dan beritakan Injil dan gerakanlah misi dimanapun kita berada. Persoalannya, bagaimana kita menjadi salah seorang penggerak misi dalam dunia teknologi yang ada pada hari ini? Yang pertama ialah kita harus mengetahui tentang kaidah pelayanan secara hybrid digital. Menggunakan platform digital ini. Menggunakan teknologi yang kita ada. Menggunakan telepon yang kita ada. Data menunjukkan, statistik menyatakan bahwa separuh daripada
manusia yang ada di dunia ini ataupun manusia yang ada di Malaysia ini, mereka memperuntukkan 8 jam 30 menit setiap hari untuk menggunakan media sosial. Ya, mereka menggunakan 8 jam 30 menit ini untuk bermain dengan Facebook, Instagram, TikTok, YouTube, dan sebagainya. Bahkan 74% manusia yang ada di Malaysia ini main game di handphone. 300 juta orang di Malaysia ini ada media sosial. Artinya apa? Kehebatan smartphone ini sepatutnya menggerakkan misi digital, memberitakan Injil melalui media sosial. Dan itu sangat mempengaruhi kehidupan orang yang lain. Nah, coba kita pikir dan cari cara melayani orang di digital ini. Kita harus pikir dan cari cara, berusaha mohon hikmat daripada Tuhan agar kita dapat melayani mereka di dunia digital ini. Kongsikan audio, ya, kongsikan audio dengan renungan, kongsikan audio kepada orang lain dengan kata-kata dorongan. Mereka sangat rindu. Kongsikan audio tentang Yesus, memberitakan Injil, menggerakkan misi melalui audio. Send di WhatsApp, send di Facebook, send di mana sekalipun media sosial Anda. Bahkan artikel, membagi-bagikan renungan. Karena kita sangat diberkati, kita harus memberkati orang lain, dan melalui renungan itu, mungkin pada saat itu mereka memerlukan Yesus. Ketika kita memberikan renungan, mereka dapat dipulihkan. Roh mereka dapat dipulihkan. Dan berilah motivasi kepada orang lain. Itu menjadi salah seorang penggerak misi di dalam dunia teknologi yang sangat canggih saat ini. Jangan pernah menyerah. Katakan bahwa saya tidak pandai menggunakannya. Tetapi jika Tuhan mengamanatkan amanat agung itu kepada kita yang merupakan penghormatan daripada Allah sendiri untuk kita mengerjakan tugas misi di dunia ini, bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Mari kita berdoa dan saya pimpin kita di dalam doa. Allah Bapa kami surga, terima kasih kesempatan yang begitu indah kami dapat belajar tentang gereja dan tugas kami mengerjakan misi. Tuhan, kami sangat sedih melihat bahwa banyak kami yang lalai, banyak kami meninggalkan tugas memberitakan Injil. Banyak kami yang lupa untuk memberitakan Yesus dimanapun kami berada. Kerinduan kami untuk menghidupkan kembali jantung misi ini yang merupakan tugas kami sebagai orang yang percaya. Pakai kami Tuhan, bentuk kami Tuhan, jadikan kami pekerja penggerak misi di dalam teknologi yang serba canggih ini. Terima kasih Tuhan, kesempatan begitu indah untuk kami dapat belajar firman-Mu pada hari ini. Biarlah itu tertanam dalam hati kami dan kami rindu untuk memberitakan Injil, memberitakan Yesus dimanapun kami berada, baik di sekolah, baik di tempat kerja, baik di jiran tetangga, dimanapun kami berada. Kami ingin menjadi terang dan saksi Yesus yang hidup. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus atas kesempatan yang dapat kami belajar tentang gereja dan tugas misi pada pagi ini. Kiranya Tuhan terus memberkati kami semua dan kami dapat mengerjakan misi Yesus yang telah Yesus amanatkan bagi kami semua. Terima kasih Tuhan, terpuji nama-Mu. Di dalam nama Yesus kami sudah berdoa serta mengucap syukur. Amin.